Bab 6. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Black Mage adalah masalahnya sekarang. Saat ini levelku -1, dan statistik strength dan stamina ku masing-masing hanya 1 poin. Mengels Plate Armor menambahkan 5 strength, jadi, total 6 strength. Ketika semua statistik ini dijumlahkan, aku mencapai HP yang sangat kecil. Aku mungkin bisa meninju beberapa dari mereka, sebelum pergi ke akhirat. Bisakah aku pergi? Kegagalan quest diperbaiki. Aku hanya ingin mempertahankan hidupku. Tidak, aku harus bertahan hidup. Jika seseorang meninggal 2 kali sehari, mereka tidak akan dapat mengakses game selama 12 jam. Oke, ini satu-satunya cara. Lockout. Anda tidak dapat keluar dari game di sini. Persetan, aku seharusnya mengharapkan ini. Sudah menjadi rahasia umum, jika tidak mungkin untuk mengakhiri permainan, sementara quest sedang berlangsung. Ada cara untuk memaksanya, tapi aku tidak ingin menggunakannya. Karena, aku akan mendapat penalti besar. Setelah gagal lockout, aku mencari cara untuk melarikan diri. Namun, ini adalah benteng musuh. Aku dikelilingi semakin banyak pengikut. Tidak peduli berapa banyak perhitungan yang aku buat, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak ada harapan, ketika aku selambat kura-kura. Menerobos ke ruang bawah tanah, sekaligus. Ketika aku merencanakan tindakanku, Doran berteriak kepadaku sebelum menarik keluar 2 belati dan melemparkannya tanpa penundaan. Gerakan tangan itu sangat cepat, sehingga terjadi dalam sekejap. Pepeok. Kuaek. Salah satu belati menyerang mata seseorang pengikut, sementara yang lain menusuk jantung pengikut lain. Doran mempersempit jarak menuju pengikut yang terluka, dan memegang belatinya. Buka. Para pengikut bahkan tidak bisa berteriak ketika leher mereka diiris. Dan mereka lenyap menjadi cahaya abu-abu. Aku tidak bisa menahan diri, untuk mengaguminya. Kurangnya informasi. Berarti, aku tidak tahu level pasti dari pengikut Yatan. Tapi, para NPC kuil umumnya paling tidak level 150+. Pengikut ini cenderung sama. Doran menanganinya dengan mudah, sehingga aku bahkan tidak bisa membayangkan levelnya. Apakah mungkin, dia seorang NPC, Nem? Kesanku terhadap Doran berubah. Mungkin aku bisa menyelesaikan quest absurd ini, jika aku bergantung padanya. 3.000 gold. Kemenangan besar dengan 3.600.000 won, ada di hadapanku. Menantu Earl. Aku membayangkan mendapatkan semua statistik plus 20 dan istri yang cantik. Aku akan menjadi tuan dengan wilayahku sendiri, tempatku bisa memasang pajak tinggi dari player dan NPC. Jika aku menjadi tuan tanah, aku akan bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan. Menarik. Aku mulai menghibur Doran. Baik, Doran, berkelahi. Aku sudah lama mengagumimu. Petik 2. Untuk waktu yang lama, kapan kamu pernah melihat? Bahaya. Di sana, kamu harus mengerakkan tubuhmu. Tubuh. Sementara Doran terkejut dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba, dia fokus berurusan dengan musuh di depannya. Asap abu-abu muncul berturut-turut. Sangat kuat. Doran dengan terampil melemparkan banyak senjata tersembunyi. Seolah-olah, itu hanyalah perpanjangan dari anggota tubuhnya. Orang nomor 1 di peringkat Assassins, pedang iblis tua, yang aku lihat di siaran 2 bulan lalu. Seperti, anak kecil di sebelah Doran. Bukankah dia 3 kali lebih kuat dari Ashur? Aku harus berteman dengannya, dan memintanya untuk membunuh Ashur. Para pengikut Yatan mengabaikanku dan menyerang ancaman, Doran. Tapi, upaya mereka tidak bisa menghentikan kemajuan Doran. Doran hanya berfokus pada mereka yang melantunkan mantra. Menyerang mereka, untuk menghentikan sihir mereka. Para Black Mage yang tidak bisa menggunakan sihir mereka, membuat mereka menjadi lemah. Luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Doran, kamu adalah dewaku. Petik 2. Aku mendengar mantra sihir dibacakan, dan dihibur saat mulut Black Mage ditusuk oleh belati Doran. Terbaik. Dengan mengandalkan kekuatan NPC, aku benar-benar bisa menyelesaikan quest ini. Benar-benar quest yang fantastis. Tampaknya menyedihkan, jika aku telah berusaha keras untuk menolak quest beberapa menit yang lalu. Aku hampir tidak bisa mengejar Doran dengan langkah lambatku. Terima kasih kepada Doran, yang terkadang berhenti. Apakah kamu menungguku? Seberapa baiknya itu? Hehe. Doran melihat sekeliling dengan ekspresi mengerikan. Orang-orang ini sudah mulai menggunakan kepala mereka. Konten iklan. Aku melihat sekeliling seperti Doran dan melihat, jika para Black Mage mengucapkan mantra pada saat yang sama. Diberkati jiwa-jiwa di bawah tanah. Gunakan dendam dan ketakutanmu untuk menjerat musuh. Mereka yang merasa takut, akan menahan kakinya. Pikiran mereka akan hancur, dan mereka akan kehilangan kemauan mereka. Menjadi boneka dengan jiwa yang hilang. Para Black Mage yang menyanyikan mantra sendirian, akan dihentikan oleh Doran sebelum mereka selesai. Oleh karena itu, kelompok itu membagikan mantra dengan mengucapkan mantra satu persatu. Kalimat-kalimat itu akan terhubung untuk membentuk satu mantra, dan sihir akan dilemparkan. Bersiap. Aku meraih kerah Doran dan berkata, bersiap. Kamu harus melakukan sesuatu. Sudah terlambat. Sialan.
Garis darah diambil di wajah Doran, dan energi hitam naik seperti kabut, untuk menutupi Doran. Tidak, aku selesai, jika kamu mati. Aku telah naik perahu yang sama dengan Doran. Dan Doran adalah si pendayung. Aku tidak bisa lolos dari quest gagal. Jika aku sendirian di kapal ini. Batuk. Aku mengutuk dan berteriak ke arah Doran, yang sedang batuk darah. Persetan, jika itu akan menjadi seperti ini, kamu seharusnya tidak membuatku merasa berharap pada awalnya. Pada saat itu, lampu hijau mengalir dari cincin yang dikenakan Doran, dan mengelilinginya. Kemudian, kulit Doran secara bertahap dikembalikan. Apa? Doran menyerang para Black Mage yang terkejut, yang melantunkan mantra baru. Cincin ini istimewa. Ini melindungi pemakainya dari kutukan dan racun. Namun, perlindungannya tidak sempurna. Kerusakannya bersifat kumulatif. Jadi, aku harus menghindari sihir sebanyak mungkin. Ya memang, Doran yang hebat, bahkan mengenakan cincin kecil seperti ini. Cincin itu jelas memiliki peringkat epik atau lebih tinggi. Apakah ada cara untuk mendapatkannya? Saat aku berpikir, Doran mulai membantai musuh lagi. Dia membiarkan beberapa mantra sihir dilemparkan. Tapi akhirnya, itu berhasil menciptakan jalan. Doran mulai di pintu masuk, tangga yang menuju ruang bawah tanah. Ayolah. Ya. Tidak seperti jawaban kerasku, aku mengejar Doran menuruni tangga, dengan langkah lambat. Para Black Mage mengejar kami dengan mantra. Tapi itu bukan ancaman, karena Doran melempar belati, begitu dia mendengar casting mantra. Wanita muda. Doran dan aku tiba di ruang bawah tanah yang gelap. Doran menemukan seorang wanita cantik diikat di altar, di tengah ruang bawah tanah. Dan dia berlari ke arahnya. Tapi, ada kerumunan yang menghalanginya. Ada selusin Black Mage. Aku menertawakan mereka. Bajingan konyol ini. Mereka membutuhkan lebih banyak orang daripada itu, untuk menjadi lawan kita. Sekarang, Doran, singkirkan mereka. Tentu saja. Doran mengangguk dan memegang belati di depannya. Doran mungkin lelah, tapi jumlah lawan terlalu sedikit. Aku senang, saat membayangkan para Black Mage berubah menjadi cahaya abu-abu. Sinyal quest yang jelas berada tepat di tikungan. 3.600.000 won dan Putri Earl, aku datang. Tatatang. Ada hasil yang tidak terduga. Senjata-senjata tersembunyi yang dilemparkan oleh Doran tiba-tiba berhenti, dan jatuh ke tanah. Kemajuan Doran juga terhenti. Melindungi. Sihir pertahanan tidak bisa digunakan oleh Black Mage. Itu hanya mungkin jika Black Mage itu menyelesaikan kemajuan kelas 2 mereka. Ketika aku bingung, seorang wanita muda keluar di antara para Black Mage. Itu adalah wanita yang memiliki kecantikan terbaik. Kecantikan unik yang menyebabkan kecantikan wanita muda lain menjadi pucat dibandingkan itu. Entah bagaimana, dia tampak akrab. Aku memeriksa namanya dan terkejut. Blood Witcher. Blood Witcher, ID, Yura. Player Korea yang berada di peringkat nomor 1 pada peringkat Black Mage, dan peringkat nomor 5 pada peringkat Top Ranker. Dia adalah orang terkenal yang sering muncul di TV, karena penampilannya yang cantik dan kemampuannya yang luar biasa. Kenapa dia ada di sini? Yura melihat ke arahku dan mengulurkan tangan. Aku minta maaf, tapi, aku tidak bisa membiarkanmu untuk mengambil pengorbanan. Mengintip. Pedang api merah muncul dari tangan Yura. Momentumnya sangat kuat, tidak seperti seorang Black Mage yang tidak memiliki banyak sihir serangan. Dia cukup berpengalaman di dalamnya. Aku terintimidasi, ketika melihat api itu. Apakah aku sampai sejauh ini, hanya untuk mati? Kenapa dia ada di sini? Saat keputusasaan mengisi tubuhku, sebuah jendela notifikasi muncul. Anda telah terkena pukulan. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan jumlah HP minimum. Aku memiliki 1 poin HP yang tersisa. Aku sudah melupakannya untuk sementara waktu. Tapi, atribut dari titelku telah diaktifkan. Dan untuk sementara, aku memiliki tubuh yang abadi. Wajah Yura bingung, ketika dia melihat jika aku selamat, meskipun terkena sihirnya. Itu jelas merupakan cerit hit. Berdasarkan pada peralatan, kamu hanya berada di sekitar level 80. Jadi, bagaimana kamu baik-baik saja, setelah terkena serangan itu? Yura bertanya sambil menyembunyikan dirinya di belakang para Black Mage, sebagai persiapan menahan serangan balik Doran. Dia selalu memiliki senyum yang tenang di TV. Jadi, aku mungkin satu-satunya yang pernah melihat ekspresi bingung Yura. Aku berlari ke depan dan berteriak pada Doran, segera. Mari kita selesaikan dalam 5 detik. Aku akan menggunakan tubuhku untuk memblokir serangan mereka. Jadi Doran, kamu harus membunuh mereka. Aku percaya padamu, Doran. Dewaku. Mantra semua Black Mage, termasuk Yura, terkonsentrasi padaku. Ini berarti, jika Doran bisa menyerang dengan bebas. Perkembangan terbaik. Ya, pukul aku. Tidak peduli bagaimana kamu menekan, aku tidak akan mati. Hari ini akan menjadi hari, di mana player biasa yang akan berdiri untuk menghadapi seorang ranker. Aku mempersempit celah menuju Yura, ketika semua jenis kutukan dan mantra serangan menghantamku. Sementara, Doran mengikuti jalan yang aku buat dan memberikan damage bagi semua Black Mage. Lalu, Doran menginjak punggungku dan melompat ke arah Yura. Yura memblokir serangannya,
meskipun berada dalam kebingungan. Di sisi lain, momentum Doran naik. Kita bisa menang. Tapi, apakah itu karena Doran menginjak punggungku? Anda telah mati. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku ingin menolak situasi ini, tapi kenyataannya kejam. Jendela notifikasi baru muncul, saat penglihatanku menjadi abu-abu. Quest gagal. Levelmu telah turun 2. Anda sekarang level -3. Karena Anda telah mati 2 kali dalam 24 jam, Anda tidak akan dapat terhubung ke game selama 12 jam. Hah? Entah bagaimana ternyata begini. Aku menatap ke arah pertarungan Doran. Tidak, pandangan terakhirku saat aku menutup mataku adalah, si Blood Witcher terkutuk itu.